Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain Syakina, Stambuk 130 2020 0119 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Baik, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah pemrograman web. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian dari CSS. CSS atau Cascading Style Sheet adalah suatu bahasa yang bekerja sama dengan dokumen HTML untuk mendefinisikan bagaimana suatu halaman web ditampilkan atau dipresentasikan. Presentasi ini bisa berupa gaya atau style pada teks, link, maupun tata letak atau layout pada halaman web. Nah, skrip CSS ini ditulis dengan format ekstensi nama file .css. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan 3 cara pemanggilan CSS dan berikan contoh penggunaannya. Jadi di sini ada 3 cara pemanggilan CSS. Yang pertama adalah internal style, yaitu menuliskan kode CSS pada dokumen HTML di bagian header atau head yang ditandai dengan penggunaan text style dan diikuti dengan deklarasi-deklarasi CSS. Kemudian yang kedua adalah external style, yaitu menuliskan kode CSS di file terpisah dengan ekstensi CSS. Di sini cara pemanggilannya itu melalui tag link dari dokumen HTML. Kemudian yang ketiga adalah inline style, yaitu menuliskan kode CSS langsung pada tag yang akan diubah gaya atau stylenya dengan menggunakan atribut style. Baik, langsung saja. Di sini ada 3 cara pemanggilan CSS. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah internal CSS atau internal style. Jadi di sini ada contoh programnya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau internal CSS itu CSS-nya itu ada di dalam tag header di dokumen HTML dengan ditandai dengan adanya tag style. Jadi di sini ada tag style, kemudian kita atur bodinya itu dengan background-nya itu yellow. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini. Jadi background-nya yellow, kemudian tulisannya itu H1, kemudian output-nya seperti ini. Baik, kemudian kita ke contoh yang ke cara pemanggilan yang kedua, yaitu external style. Jadi di sini ada external style. Di sini di external style itu cara penggunaannya itu terpisah. Jadi kita terpisah, ada di dokumen HTML dan ada di dokumen CSS. Namun di sini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau di external style itu kita menggunakan tag link pada HTML untuk menghubungkan antara HTML dengan CSS. Namun di sini kita menggunakan CodePen, maka di sini tidak perlu menggunakan link, kecuali kita menggunakannya itu di aplikasi misal VS Code atau Sublime Text, maka menggunakan tag link. Namun di sini kita menggunakan CodePen, maka dan sudah diatur CSS-nya, jadi di sini kita tidak perlu menggunakan tag link. Tapi saya tetap tuliskan, jadi di sini ada link, kemudian ref, misal kita kerjakan di VS Code, terus nama file CSS-nya itu misal style, jadi kita berikan style the CSS, kemudian di sini rel, kemudian style sheet. Nah, seharusnya jika dikerjakan di CodePen itu seperti ini. Nah, ini link ini berfungsi untuk menghubungkan dokumen HTML dengan CSS. Nah, di sini untuk menggunakannya, di sini kita berikan body, kemudian background color-nya itu kita atur. Background color-nya kita atur yellow. Nah, di sini background-nya sudah berubah. Kemudian kita ubah teksnya, kan teksnya ini menggunakan tag H1. Nah, teks itu kita ubah, color-nya itu menjadi green. Nah, teksnya berubah. Jadi di sini yang awalnya default-nya itu hitam, kemudian berubah menjadi warna hijau. Jadi bedanya internal dengan eksternal, di sini kalau internal itu
file HTML dan CSS-nya itu terpisah. Kan tadi internal itu kita tetap menggunakan CSS-nya itu di dalam HTML, tapi dengan menggunakan tag style. Di sini beda. Di sini CSS dan HTML-nya itu terpisah. Kemudian yang terakhir ada inline style. Jadi yang terakhir itu ada inline style. Nah, di sini kita juga menggunakan CSS-nya itu di dalam tag yang akan diubah stylenya. Jadi kita menggunakan HTML, kita menggunakan CSS ini di dalam tag yang akan diubah style atau gayanya dengan menggunakan atribut style. Misal di sini kita mau mengubah H1. Jadi di sini kita mau mengubah tag H1 itu warnanya itu menjadi warna blue, warna biru. Jadi di sini kita masukkan atribut style. Jadi atribut style, kemudian nilainya atau value-nya di sini kita beri color, kemudian blue. Nah, warnanya berubah dari yang warna hitam menjadi warna biru. Jadi di sini sudah dapat diketahui perbedaan dari internal style, external style, dan inline style. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan selektor, deklarasi, properti, dan value. Selektor ini merupakan tag HTML, CSS, atau ID yang akan diberi atau dikenai gaya. Kemudian yang kedua, deklarasi. Deklarasi ini merupakan properti dan value yang akan ditentukan oleh tag yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, properti. Properti ini adalah jenis style atau gaya yang akan dikenakan pada selektor. Kemudian yang keempat adalah value. Value ini merupakan nilai dari properti yang membentuk style. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan selektor tag, selektor ID, dan selektor class, serta berikan contoh penggunaannya. Jadi yang pertama selektor tag. Selektor tag ini berisi tag-tag HTML yang akan dimanipulasi oleh CSS, di mana penggunaan tag yang dikenai CSS akan ikut berubah sesuai dengan deklarasi CSS-nya. Kemudian yang kedua adalah selektor ID. Selektor ID ini berisi identifier unik yang akan dimanipulasi oleh CSS. Umumnya, ID atau identifier hanya dapat digunakan oleh satu elemen saja. Selektor ID ini ditandai dengan simbol pagar yang diikuti dengan nama ID atau identifier. Kemudian, yang ketiga adalah selektor class. Selektor kelas ini berisi identifier kelas yang akan dimanipulasi oleh CSS berdasarkan kelasnya yang memiliki karakteristik yang sama dan digunakan berulang-ulang. Penggunaan selektor kelas ini ditandai dengan tanda titik atau simbol titik yang diikuti dengan nama kelasnya. Baik, selanjutnya adalah contoh penggunaan dari selektor ID dan selektor kelas. Jadi di sini saya sudah membuat programnya di CodePen. Di sini ada kelas dan cara penggunaan kelas dan ID. Jadi di sini menggunakan tag div, kemudian ada atribut kelasnya, kemudian value-nya. Di sini nama kelasnya itu select, kemudian di sini ada tag H2 yang akan tampil di outputnya nanti. Kemudian di sini ada div yang kedua, yaitu menggunakan ID, atribut ID, kemudian nama ID-nya itu adalah select. Nah, jadi di sini kita atur di CSS. Di CSS itu tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kelas itu ditandai dengan tanda titik. Jadi di sini menggunakan titik, kemudian nama kelasnya apa, kemudian di sini kita atur CSS-nya yaitu di lebarnya itu 400 pixel, kemudian tingginya 100 pixel, kemudian background-nya itu yellow atau kuning. Kemudian yang kedua yaitu ID, selektor ID. Jadi di selektor ID tadi sudah saya jelaskan bahwa selektor ID itu ditandai dengan tanda pagar. Jadi di sini tanda pagar, kemudian nama ID-nya yaitu select, kemudian kita atur CSS-nya, lebarnya itu 400 pixel, kemudian tingginya 100 pixel, dan background-nya itu green. Jadi itulah tadi contoh penggunaan dari selektor ID dan selektor kelas. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.